Sahabat, pernahkah kau merenungi sebuah negeri yang diukir oleh tangan-tangan perkasa sejarah? Jika kita melabuhkan hati pada Bosnia dan Herzegovina, kita akan menemukan sebuah epos, sebuah nyanyian panjang yang melankolis dan heroik. Ia bagai kitab tua, penuh coretan tinta dari pelbagai peradaban yang pernah melintas, menggoreskan takdirnya di jantung Balkan. Jauh sebelum mentari peradaban modern menyingsing, sekitar 2 abad sebelum Masehi, tanah ini telah memeluk bayang-bayang kekaisaran Romawi. Roma, dengan segala keagungannya, menaklukkan Balkan, membawanya ke dalam pusaran kemajuan, membangun jalan dan kota-kota megah yang kini hanya tersisa bisikan batu. Romawi, sang arsitek peradaban, menanamkan benih-benih kebudayaan yang abadi. Namun, zaman tak pernah diam. Tatkala raksasa Romawi tumbang, sang waktu tak lantas menghentikan putarannya. Giliran Kekaisaran Bizantium, pewaris kemegahan Romawi di timur, yang datang melukiskan kisahnya. Mereka menguasai wilayah ini, menebarkan benih ortodoksi, dan meninggalkan warisan spiritual yang hingga kini masih bergaung. Lalu, di ufuk abad-abad berikutnya, dari hamparan timur, suku-suku Slavia berduyun-duyun datang. Mereka adalah para pengembara, mencari tanah baru, dan menemukan ketenangan di lembah-lembah hijau ini. Perlahan, mereka menancapkan akar, membentuk identitas etnis dan budaya yang unik, sebuah mozaik baru di permadani Balkan. Mereka adalah cikal bakal dari bangsa-bangsa yang kini mendiami tanah bertuah ini. Scenes of traditions forming, music weaving ritual. Namun gelombang paling dahsyat yang mengukir jiwa dan raga Bosnia datang pada tahun 1482. Dari gerbang timur, Kesultanan Utsmaniyah, sang raksasa berbendera bulan sabit, menyapu bersih. Selama lebih dari 4 abad, Bosnia memeluk erat kendali Turki Ottoman. 400 tahun, bayangkan, itu bukan sekadar waktu, melainkan sebuah zaman yang mengubah segalanya. Periode panjang itu, laksana sungai yang mengalir deras, meninggalkan jejak tak terhapuskan di setiap sendi kehidupan. Dari arsitektur yang megah, dengan kubah-kubah masjid yang menjulang anggun, seni kaligrafi yang memukau, hingga cita rasa masakan yang kaya rempah. Namun, yang paling dalam, yang paling terasa, adalah hadirnya agama Islam. Ia tak datang sebagai penakluk yang melenyapkan, melainkan sebagai benih yang tumbuh berdampingan. Hingga hari ini, melangkah di tanah Bosnia adalah meniti jejak warisan Utsmani yang abadi. Masjid-masjid tua, dengan menara yang membelah langit, berdiri tegak berdampingan dengan gereja-gereja kuno, saksi bisu perjalanan iman. Bahkan Sarajevo, ibu kota yang berdenyut, menjelma menjadi sebuah permata yang langka. Di sini, Islam, Katolik, Ortodoks, dan Yahudi telah hidup berdampingan selama berabad-abad, menjalin harmoni yang tak terucap. Karena itulah, tak heran jika dunia menjuluki Sarajevo sebagai Yerusalem Eropa, sebuah kota yang merangkum keragaman, sebuah simfoni kepercayaan. Diperkirakan, 45% penduduk Bosnia dan Herzegovina kini memeluk agama Islam. Mayoritas adalah etnis Bosniak yang menghuni jantung negeri. Di selatan, di antara perbukitan hijau, bersemayam etnis Kroasia yang sebagian besar Katolik, sekitar 17% dari total populasi. Sementara di utara dan timur, bentangan tanah ini didominasi etnis Serbia yang menganut Kristen Ortodoks, sekitar 38% jumlahnya. Bosnia dan Herzegovina sejatinya adalah sebuah mozaik etnis dan agama yang mempesona, berbeda-beda dalam corak, namun tetap satu dalam bingkai negara. Sebuah mahakarya keragaman yang tak lekang oleh zaman. Namun sahabat, sejarah Bosnia tak melulu tentang keindahan harmoni. Kota ini adalah panggung sejarah yang mengguncang dunia. Ada pula lembaran kelam, episode tragis yang tak hanya mengubah wajah negeri ini, tapi juga mengguncang fondasi dunia. Tahun 1914, di sebuah jalan kecil di Sarajevo, sebuah takdir digoreskan. Seorang nasionalis Serbia,
bernama Gavrilo Princip dengan desingan peluru menembak mati Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria. Peristiwa itu, yang semula tampak sebagai insiden lokal, menjelma menjadi percikan api, percikan yang menyulit bara dan membakar seluruh Eropa, melahirkan Perang Dunia Pertama. Sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah umat manusia. Dari sebuah sudut kota Sarajevo, dunia terseret ke dalam konflik terbesar yang pernah dikenal kala itu. Jutaan nyawa melayang, peta dunia diukir ulang, dan sejarah manusia berbelok tajam. Maps of Europe ignite, alliances forming, troops mobilizing. Explosions and soldiers marching. Hari ini, lokasi penembakan itu, yang dulu menjadi saksi bisu awal mula kehancuran, telah bertransformasi menjadi museum. Para penziarah sejarah, para wisatawan dari segala penjuru, datang. Mereka berdiri di tempat yang sama, mencoba meresapi getaran masa lalu, membayangkan bagaimana sebuah peristiwa kecil di sebuah kota yang damai bisa mengguncang seluruh dunia. Sebuah pengingat abadi akan rapuhnya kedamaian dan dahsyatnya konsekuensi. Scenes of traditions forming music. Namun Sarajevo juga pernah berdiri sebagai simbol persaudaraan. Tahun 1984, dunia kembali menoleh ketika Sarajevo menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Lereng-lereng pegunungan yang bersalju dipenuhi atlet dari berbagai negara. Di tengah udara beku, Sarajevo justru memancarkan kehangatan persaudaraan, menjadi kota yang ramah bagi dunia. Lebih jauh ke belakang, Sarajevo pernah tercatat sebagai kota pertama di Eropa yang menggunakan tram listrik. Sebuah kebanggaan yang menunjukkan betapa majunya kota ini di masa itu. Sejarah modern Bosnia tak kalah berat, tak kalah pedih. Setelah tirai besi Yugoslavia runtuh di awal tahun 1990-an, sebuah fajar kemerdekaan menyingsing. Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kedaulatannya, merengkuh impian untuk berdiri sendiri. Namun, jalan menuju kebebasan seringkali berlumur darah dan air mata. Sejarah memberi luka mendalam. Pada dekade 1990-an, Perang Bosnia memporak-porandakan Sarajevo. Kota ini pernah dikepung selama hampir 4 tahun, pengepungan terpanjang di Eropa modern. Jalan-jalan berubah menjadi medan perang, rumah-rumah luluh lantak, dan doa bercampur dengan tangisan. Katedral Hati Kudus, dengan arsitektur gotik yang anggun, menjadi saksi bisu. Jendelanya pernah dihantam peluru, lantainya pernah dipenuhi darah. Namun hari ini, katedral itu masih berdiri, bukan sekedar batu dan dinding, melainkan suara lembut yang berbisik. Kami pernah hancur, tapi kami bangkit. Negeri ini, yang semula merang Bosnia dan Herzegovina hari ini terus melangkah maju. Bangunan-bangunan yang dulu luluh lantak kini berdiri kembali, megah dan perkasa. Kota-kota yang dulu diselimuti asap perang kini dipenuhi suara tawa, derap langkah kehidupan, dan melodi harapan. Bosnia bangkit dari reruntuhan sejarahnya, dari abu kehancuran, dan tetap menjadi negeri yang kaya akan cerita, kaya akan semangat tak terkalahkan. Di jalanan Sarajevo, musik kembali terdengar. Musisi jalanan memetik gitar tua, meniup akordeon, menyanyikan lagu dengan suara serak. Lagu mereka bukan sekedar hiburan, melainkan doa yang melayang di udara, menenangkan hati kota yang masih menyimpan perih. Namun, kehidupan terus berdenyut. Taman-taman selalu penuh, bangku jarang kosong. Anak-anak muda bermain catur raksasa di atas papan batu. Di tepi sungai, gadis-gadis muda berpose di bawah pohon sakura yang bermekaran. Kelopak merah muda bernari bersama angin, seakan berbisik bahwa keindahan selalu menemukan jalannya,
bahkan di tanah yang pernah direndam air mata. Dan bila Anda mendaki bukit yang menghadap kota, akan tampak ribuan makam putih berjajar rapi, sunyi. Mereka seakan berbisik dalam hembusan angin. Kami adalah jiwa-jiwa yang pergi agar Sarajevo tetap hidup. Setelah melalui badai perang yang pahit di awal 1990-an, Bosnia dan Herzegovina akhirnya mencapai tepi perdamaian. Pada Desember 1995, di tanah Amerika Serikat, sebuah kesepakatan bersejarah ditandatangani. Ia dikenal sebagai Perjanjian Dayton. Inilah dokumen suci yang mengakhiri jerit tangis perang berdarah, sekaligus menjadi fondasi bagi arsitektur Bosnia dan Herzegovina modern. Namun sahabat, kedamaian yang lahir dari Dayton bukanlah kedamaian yang sederhana. Ia adalah permadani yang rumit, ditenun dengan benang-benang politik yang unik. Bosnia dan Herzegovina hari ini adalah sebuah negara dengan sistem politik yang, jujur saja, sangat kompleks. Negeri ini laksana cermin yang terpecah, dibagi menjadi dua entitas besar. Pertama, Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang mayoritas dihuni oleh etnis Bosnia Muslim dan Kroasia. Sebuah jalinan budaya dan agama yang hidup berdampingan. Kedua, Republika Srpska, yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Serbia Ortodoks. Sebuah entitas dengan identitas yang kuat. Di antara keduanya, ada pula distrik Brčko, sebuah wilayah kecil yang memiliki status khusus, langsung berada di bawah payung pemerintah pusat. Lebih dari itu, negara ini dipimpin oleh 3 presiden sekaligus. 3 pemimpin, 1 dari setiap kelompok etnis utama, Bosnia Muslim, Serbia, dan Kroasia. Mereka adalah nahkoda yang harus berlayar bersama, bergantian memimpin setiap 8 bulan. Sistem ini memang laksana labirin, penuh liku. Tetapi itulah harga yang harus dibayar Bosnia untuk menjaga keseimbangan. Sebuah upaya gigih menjahit kembali kain persatuan setelah koyaknya perang saudara. Meski memiliki luka masa lalu yang begitu dalam, Bosnia perlahan namun pasti bangkit dari tidur panjangnya. Sarajevo, ibu kota yang berdenyut, kini kembali hidup sebagai kota multikultural. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi barikade perang kini ramai dengan tawa. Aroma kopi dari kafe-kafe yang semarak, pasar tradisional yang penuh warna, dan derap langkah wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Melangkah di Sarajevo adalah seperti melakukan perjalanan waktu, di mana Masjid Ottoman berusia ratusan tahun berdiri anggun, tak jauh dari gereja Katolik bergaya gotik, atau sinagoga tua yang bisu, mengingatkan kita pada jejak panjang komunitas Yahudi di kota ini. Jika Sarajevo adalah jantung Bosnia, maka Mostar adalah nadinya. Kota ini berdiri di tepi sungai Neretva, sungai yang hijau kebiruan, jernih dan deras, seakan membawa pesan dari gunung menuju laut. Kota Mostar dengan segala keindahannya juga menjelma menjadi simbol kebangkitan. Jembatan batu bersejarah bernama Stari Most, yang sempat dihancurkan secara brutal selama perang, kini telah dibangun kembali. Ia bukan sekedar penghubung dua sisi sungai Neretva, melainkan sebuah jembatan makna, simbol yang kuat akan upaya gigih untuk memperbaiki hubungan, menjahit kembali tali persaudaraan antar komunitas yang dulu pernah terbelah oleh kebencian. Stari Most atau Jembatan Tua dibangun pada abad ke-16 oleh arsitek Ottoman. Jembatan ini berdiri anggun selama berabad-abad, menghubungkan dua sisi kota dan menjadi ikon persatuan. Namun, perang yang kelam pada tahun 1993 merobohkan lengkung batu itu.
Jembatan runtuh ke dalam sungai Neretva, meninggalkan luka yang tak hanya fisik, tetapi juga batin. Namun sejarah Bosnia selalu punya satu benang merah. Bangkit kembali. Pada tahun 2004, Stari Most dibangun ulang dengan kesetiaan pada desain aslinya. Batu demi batu, lengkung demi lengkung, disusun kembali, seolah menyatukan luka yang pernah memisahkan kota. Kini, Stari Most tak hanya menjadi warisan dunia UNESCO, tetapi juga panggung bagi tradisi. Setiap musim panas, para pemuda melompat dari lengkungannya yang tinggi ke sungai, sebuah ritual keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sekitarnya, jalan-jalan berbatu dipenuhi toko kecil, menjual karpet, tembikar, dan perhiasan. Aroma kopi Bosnia yang kental tercium dari kafe mungil di tepi sungai. Mostar adalah dongeng lama yang hidup kembali. Dongeng tentang luka yang menghancurkan, tetapi juga tentang cinta yang menyatukan. Namun, kehidupan di Bosnia tak selalu mudah, tak selalu mulus. Ekonomi negara ini masih bergulat, berjuang menemukan jalannya di tengah kompleksitas global. Banyak anak muda, dengan mata penuh harapan, memilih merantau ke negara-negara Eropa lain, mencari pekerjaan, mencari masa depan yang lebih cerah. Luka perang yang tak terlihat oleh mata masih terasa dalam ingatan banyak keluarga, sebuah beban yang harus mereka pikul. Terima kasih banyak telah menyaksikan kisah luar biasa ini para penjelajah. Jika Anda menyukai narasi mendalam ini, jika kisah ini menyentuh hati dan pikiran Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak pernah ketinggalan cerita yang menginspirasi dari seluruh dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.